Novel audio fiksi bela diri perkotaan. Cincin Perintah Kaisar Naga edisi ke-4739 hingga 4741. Sentian mendengarkan kata-kata Lin Chong dan mengangguk sedikit. Tampaknya perairan di dunia surga dan manusia cukup dalam, tetapi sekarang setelah dia memiliki kota matahari dan bulan sebagai markasnya, dia tidak ingin lagi dikejar-kejar seperti yang dialaminya di awal. Dengan cara ini, dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Dia harus meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin dan kemudian mencoba menaiki tangga surgawi. Kalau dia bisa melewati tangga surgawi, dia tidak perlu berlatih pelan-pelan untuk naik, dia pasti bisa mencapai alam surgawi. Namun, hal terpenting saat ini adalah menangani aula ke-10 terlebih dahulu. Setelah berurusan dengan aula ke-10, tidak akan ada seorang pun yang menjadi ancaman bagi Sentian lagi, dan kemudian Sentian dapat berjalan bebas di dunia surga dan manusia. Dia harus menemukan Su Yuki. Dia tidak bisa begitu saja menerobos tangga surgawi dan mencapai puncaknya, alam surgawi, sendirian. Jika Su Yuki masih berada di dunia surga dan manusia, Sentian tidak akan bisa tenang. Adapun pemimpin sekte pemurnian senjata, dia juga harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Inilah yang dijanjikan oleh Sentian. Mengenai rencana menemukan tulang-tulang Raja Iblis Awan Merah, dia bisa membicarakannya nanti. Itu tidak penting saat ini. Sebenarnya, cukup baik untuk memiliki Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya sepanjang waktu. Tidak hanya memberinya penolong tambahan di saat-saat kritis, tetapi juga berarti dia memiliki tas harta karun tambahan. Bagaimanapun, orang ini berpengetahuan luas. Kalau dia benar-benar sampai di alam surgawi, segalanya akan terasa asing bagi Sentian, tapi bagi Raja Iblis Awan Merah, segalanya akan terasa familiar. Wah, kamu sungguh memiliki pendapat tentangku. Apa kamu tidak ingin aku terlahir kembali? Raja Iblis Awan Merah meraung marah pada Sentian. Senior, aku baru saja memikirkannya. Aku pasti akan membantumu menemukan tulang-tulang lengkapnya. Wajah Sentian penuh dengan rasa malu. Raja Iblis Awan Merah berada di lautan kesadarannya, dan dia bisa tahu apa yang dipikirkan Sentian saat itu juga. Ayah, kamu harus segera membebaskan Sentian. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun dari kepalanya, aku akan segera memutuskan hubungan denganmu dan mati di istanamu ini. Pada saat ini, terdengar teriakan pelan, lalu sosok Lin Keting menyerbu masuk dengan tergesa-gesa. Dan mengikuti di belakangnya adalah Lin Kevan dan Pendeta Tao Uji. Setelah mendengar apa yang dikatakan kakak laki-laki keempatnya, Lin Kevan, Lin Keting tidak bisa lagi tinggal di sana. Dia menendang pintu ruang kurungan dan bergegas menuju aula utama. Bagaimanapun, dia dan Sentian ditakdirkan untuk bersama seumur hidup. Sekarang ayahnya benar-benar ingin mematahkan lengan Sentian. Bagaimana mungkin Lin Keting bisa setuju? Namun, ketika Lin Keting dan yang lainnya bergegas masuk, mereka tertegun sejenak. Karena saat ini, Sentian sedang duduk di kursi singgasana naga, menyeruput teh perlahan, sementara Lin Chong berdiri di samping, melayaninya dengan hormat. Masih ada senyuman di wajah Lin Chong, tanpa sedikit pun rasa tidak senang. Apa yang sedang terjadi? Lin Kevan bertanya dengan bingung. Waktu dia pergi tadi, dia dan Sentian masih penuh kekhawatiran, kenapa sekarang menjadi seperti ini? Terutama Sentian, beraninya dia duduk di kursi naga. Aku hanya ingin tahu apakah kursi naga ini nyaman untuk diduduki. Aku baru saja mencobanya. Sentian segera berdiri dan berkata kepada Lin Chong, silakan duduk kembali. Lin Chong juga bereaksi dan buru-buru duduk di singgasana, tersenyum tipis dan berkata, baru saja, menantuku tersayang sedang mencoba singgasanaku. Kita semua adalah keluarga, jadi biarkan dia duduk sebentar di sana. Tersayang? Apakah kita semua keluarga? Wajah Lin Kevan dipenuhi dengan keheranan. Putranya sendiri tidak pernah berani duduk di kursi naga. Bagaimana mungkin Sentian, yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai menantu yang baik di keluarga, dapat menduduki singgasana tersebut? Ayah, maksudmu? Ayah setuju dengan Sentian? Tanya Lin Keting. Ya, tentu saja. Aku baru saja mengujinya. Sulit untuk menemukan menantu yang baik meskipun dengan lentera. Kamu telah menemukan rumah yang baik. Sudah kuputuskan. Kalian bisa merayakan malam pernikahan kalian malam ini. Mulai sekarang, kalian semua akan menjadi keluarga.
Lin Chong berkata dengan gembira. Ayah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wajah Lin Keting tiba-tiba memerah. Kaisar Lin, kamu, aku. Pendeta Wuji agak bingung. Obat apa yang sedang dijual di labu oleh Lin Chong? Tuan, pria yang kamu temukan untuk Tinger benar-benar hebat. Mari kita adakan pernikahan untuk mereka berdua hari ini, dan kamu akan menjadi saksinya. Lin Chong berkata pada pendeta Tao Wuji. Ahem. Sentian terbatuk 2 kali, Kaisar Lin, mari kita bahas mengenai pernikahannya nanti. Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Sentian tidak bisa melangsungkan pernikahan dengan Lin Keting. Dia telah berjanji kepada Suyuki bahwa pernikahan pertama harus dengan Suyuki. Tetapi tidur bersama dan berlatih kultivasi ganda bersama wanita lain adalah sebuah kemungkinan. Baiklah, kita bicarakan pernikahan ini nanti. Kamu bisa bicara dengan Tinger dulu. Lin Chong tidak berani menentang keinginan Sentian dan hanya bisa mengikuti kata-kata Sentian. Lin Keting, Lin Kevan, dan pendeta Tao Wuji semuanya dalam keadaan bingung saat ini. Mereka benar-benar tidak mengerti kapan Lin Chong menjadi begitu mudah diajak bicara. Ayah, kudengar Sentian telah ditangkap. Tolong jangan bunuh dia dulu. Biarkan aku melampiaskan amarahku dulu. Aku harus menghajarnya hari ini. Lin Kedong bergegas ke aula istana sambil berteriak. Ketika dia mendengar bahwa Lin Kevan telah membawa Sentian kembali, dia bergegas keluar dari kurungannya. Sentian memukulinya dan membuatnya kehilangan muka. Sekarang Sentian ditangkap dan dibawa ke kota matahari dan bulan, di wilayahnya sendiri. Lin Kedong tentu saja ingin membalas dendam. Lin Kedong melihat Lin Kevan dan yang lainnya ada di sana, tetapi dia tidak peduli. Dia menatap Sentian dengan matanya dan bergegas maju dengan 1 langkah. Wah, kamu sungguh hebat, sekarang kamu telah jatuh ke tanganku. Aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Saat Lin Kedong berkata demikian, dia benar-benar meninju Sentian dengan keras. Anak pemberontak, kurang ajar sekali. Lin Chong hampir mati ketakutan saat melihat ini. Tubuhnya langsung melayang ke udara, lalu dia menamparkan Lin Kedong dengan 1 telapak tangan. Telapak tangan Lin Chong tidak ringan, tubuh Lin Kedong menghantam pilar batu dengan keras dan dia memuntahkan darah. Ayah, kamu. Lin Kedong jatuh ke tanah dan menatap Lin Chong dengan tak percaya. Lin Kevan dan Lin Keting juga menatap Lin Chong dengan kaget. Meskipun mereka berdua tidak terlalu menyukai kakak tertua mereka, mereka belum pernah melihat ayah mereka begitu kejam. Dasar anak pemberontak, aku sudah memintamu untuk merenungkan kesalahanmu, tapi kamu malah kabur tanpa izin. Ini kejahatan yang sangat serius. Kamu berani menyerang adik iparmu. Tahukah kamu bahwa Sentian sekarang adalah pasangan adik perempuanmu? Apakah kamu melakukan ini untuk membuat adik perempuanmu menjadi janda? Lin Chong meraung pada Lin Kedong. Lin Kedong kebingungan, lalu berkata dengan ekspresi bersalah, Ayah, meskipun dia laki-laki dari adik perempuanku, kamu tidak perlu memukulku sekeras itu kan? Lihatlah tulang rusukku patah. Kamu pantas mendapatkannya. Pergi dan renungkan kesalahanmu. Jika kamu berani menyerang Sentian lagi, aku tidak akan menganggapmu sebagai anakku lagi. Lin Chong berkata dengan suara dingin. Ini tidak benar, ini terlalu memihak. Teriak Lin Kedong. Dia mengira Lin Chong bersikap kasar padanya karena Lin Keting. Semua orang tahu bahwa Lin Chong menyayangi adik perempuannya Lin Keting. Pangeran, kumohon kembalilah bersamaku. Lin Ruoya buru-buru mengejar dan membantu Lin Kedong berdiri. Ruoya, awasi pangeran tertua dan jangan biarkan dia meninggalkan tempat kurungannya lagi. Jika dia pergi lagi, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Lin Chong memerintahkan Lin Ruoya. Baik, Tuan. Lin Ruoya mengangguk, lalu membantu Lin Kedong pergi. Ayah, meskipun Sentian adalah lelakiku, ayah tidak perlu bersikap kasar pada kakakku, kan? Lin Keting berkata dengan sedikit malu. Sebagai anggota keluarga Lin, dia adalah yang paling disayangi oleh ayahnya. Jangan khawatir. Mulai hari ini, kurunganmu akan dicabut. Pergilah dan bermainlah dengan Sentian. Lin Chong berkata, aku mengerti. Lin Keting mengangguk. Lin Keting, Lin Kevan, dan Sentian meninggalkan aula, tetapi pendeta Tao Wuji tetap tinggal. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dibicarakannya dengan Lin Chong. Sentian, tolong kamu memberitahuku, apakah kamu memberikan ayahku obat?
Dia tampak sedikit aneh hari ini. Kamu harus tahu bahwa ayahku adalah orang yang memiliki keputusan terakhir di kota matahari dan bulan, tapi hari ini dia mematuhi perintahmu dan bersikap sangat baik padamu. Berjalan keluar dari aula, Lin Kevan bertanya pada Sentian dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ya, aku juga merasa aneh. Ayah sangat menyayangiku, tetapi dia tidak pernah mengizinkanku duduk di singgasananya. Tapi hari ini kamu malah duduk di sana. Lin Keting juga menatap Sentian dengan tatapan bingung. Mungkin pesona kepribadianku yang unik telah menular kepada ayahmu. Sentian tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan bicara omong kosong." Lin Keting memutar matanya ke arah Sentian. "Bagaimana aku tahu alasannya? Kalau kamu ingin tahu, tanyakan saja pada ayahmu. Kurasa itu karena dia sangat menyayangimu." Tentu saja Sentian tidak bisa mengatakan bahwa ayah mereka adalah bawahannya. Mungkin, ayahku memang paling menyayanginya. Lin Kevan mengangguk. "Aku benar-benar takut tadi. Dari apa yang dikatakan kakak keempatku, ayahku ingin menghancurkanmu, dan aku tidak ingin mengikuti orang yang tidak berguna." Lin Keting masih merasa takut ketika dia memikirkan awalnya. "Jangan khawatir, aku adalah orang yang penuh dengan keberuntungan," kata Sentian sambil tersenyum. "Sentian, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Mengapa kamu tidak pergi ke rumahku dan tinggal bersama Suan Bin dan yang lainnya untuk sementara waktu?" Lin Kevan bertanya. "Tentu saja aku akan pulang," kata Sentian. "Pulang?" Lin Kevan tercengang. "Tentu saja aku akan pulang. Sekarang aku adalah pasangan adik perempuanmu. Bukankah rumah adik perempuanmu adalah rumahku?" Sentian melingkarkan lengannya di bahu Lin Keting dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi ke rumahku. Tidak baik bagi seorang pria dan wanita untuk berada di ruangan yang sama." Lin Keting berkata dengan malu-malu. "Baiklah, kalau begitu aku akan mencari wanita lain untuk berduaan di kamar." Sentian tertawa. "Beraninya kamu." Lin Keting melotot ke arah Sentian. "Hahaha, adik perempuanku terkenal sangat mendominasi, kamu akan kena imbasnya." Lin Kevan tertawa. "Kakak keempat, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang begitu mendominasi? Mencari gara-gara?" Saat Lin Keting mengatakan ini, dia memukul Lin Kevan dengan palu. Lin Kevan menghindar, kemudian lari sambil tertawa. Dan tepat saat Lin Kevan melarikan diri, Pendeta Tao Wuji juga berjalan keluar dari aula. "Sentian, apa rencanamu untuk masa depan? Apakah kamu ingin tinggal di kota matahari dan bulan untuk berlatih, atau kamu ingin keluar dan mencoba peruntunganmu? Jika kamu tetap tinggal di kota matahari dan bulan, aula ke-10 tidak akan pernah berani mencari masalah denganmu," kata Pendeta Tao Wuji. "Aku tidak akan tinggal lama di kota matahari dan bulan. Aku masih punya banyak hal yang harus kuurus. Sedangkan untuk aula ke-10, aku berencana untuk menghancurkannya. Setelah aula ke-10 dihancurkan, aliansi penyegel iblis secara alami akan runtuh. Tanpa aliansi penyegel iblis, para pembudidaya iblis di dunia surga dan manusia dapat menjalani kehidupan normal di masa depan. Banyak pembudidaya iblis tidak semuanya orang jahat. Mereka juga tidak punya pilihan." Saat ini, Sentian teringat pada wanita tua di desa Dasi. Jika bukan karena wanita tua itu, Sentian mungkin sudah mati sekarang. Mendengar perkataan Sentian, Lin Keting berkata dengan kagum. "Kamu benar. Banyak pembudidaya iblis juga tidak berdaya. Mereka tidak punya hak untuk memilih kelahiran mereka sendiri. Aliansi penyegel iblis adalah yang terburuk. Mereka menggunakan alasan untuk melenyapkan iblis dan mempertahankan jalan untuk menangkap banyak pembudidaya iblis dan melakukan hal-hal yang memalukan. Tuanku sangat baik dan penyayang. Dia telah menyelamatkan banyak pembudidaya iblis dari aliansi penyegel iblis. Pendeta Tao menyelamatkan banyak pembudidaya iblis." Sentian sangat terkejut. "Ya, aku menyembunyikan semua pembudidaya iblis ini, tetapi akhir-akhir ini kota matahari dan bulan kekurangan sumber daya, dan aku tidak dapat lagi mendukung para pembudidaya iblis ini. Akan sangat hebat jika kita dapat menghancurkan aula ke-10 dan membuat aliansi penyegel iblis runtuh. Kemudian para pembudidaya iblis ini dapat kembali ke dunia surga dan manusia serta memulai hidup baru." Setelah Pendeta Tao Wuji selesai berbicara, dia melambaikan tangan ke Sentian dan berkata, "Ikutlah denganku." Sentian mengikuti Pendeta Tao Wuji dan Lin Keting keluar istana dan menuju ke sebuah gunung. Bersambung.